Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat malam semua listener, bagaimana kabarnya di malam hari ini? Senang sekali saya malam hari ini bisa ajak Anda ngobrol karena ada hal yang spesial. Nah, untuk Anda yang tidak bergabung lewat YouTube channel pasti belum tahu nih, apa sih yang spesial? Kita ada di Smart Motivation, pastinya biasanya dengan Pak Eloy. Tapi Pak Eloy hari ini memberikan kita satu semangat tersendiri, perbincangan yang sangat spesial, terutama untuk saya ya. Kalau ngomongin soal keluarga itu selalu nomor satu lah pastinya. Kita sapa dulu Pak Eloy. Selamat malam, semangat pagi. Selamat malam dan semangat pagi Mbak Uli dan juga kepada semua listeners. Khususnya pada malam hari ini saya senang sekali, berbahagia sekali karena kedatangan sahabat ya, ada Pak Dik-Dik dan Ibu Untari untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan kita. Terima kasih Pak Dik-Dik dan Bu Untari bisa bersama-sama dengan kami. Ya, sama-sama Pak Eloy. Terima kasih juga, saya sangat terhormat dapat bersama-sama dengan Pak Eloy dan terutama Smart FM dan Ibu Kim tentunya. Selamat datang, salam kenal Pak Eloy bersama dengan Ibu Kim juga, Smart Listener. Malam hari ini, sang istri tercinta. Halo, selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Uli. Salam kenal. Iya, salam kenal semuanya. Nah, malam hari ini mungkin Smart Listener ada yang mikir gini ya, ini kenapa kita ngobrol bersama dengan dua orang yang sudah memiliki pengalaman dalam rumah tangga ya? Yes, karena hari ini kita mau ngobrol mengenai Students of Marriage with TFT apa TFT Pak disebutnya? Kalau yang ini turunan dari TML namanya TFP, karena itu kepanjangan dari Theocentric Family and Parenting. Oke, siap. Nah, siap-siap ya Smart Listener. Siapa bilang kalau ngomongin soal motivasi, ini melulu ngomongin soal kerja? Enggak, dalam bidang keluarga, dalam urusan rumah tangga, ini juga hal yang penting. Pak Eloy, langsung aja nih, tipis banget waktu kita soalnya. Jangan disia-siakan, silakan. Iya. Mbak Uli, jadi thank you. Smart listeners dan sahabat TML dimanapun berada, ini merupakan topik khusus malam ini karena berhubungan dengan keluarga. Dan sejak tahun 2018, 2019, 2020, dan sekarang 2021, setiap bulan November saya pasti mengajak istri saya di Radio Smart FM ini. Why? Karena ini berhubungan dengan ulang tahun pernikahan kami. Saya baru tahu. Ya. Jadi tanggal 27 November itu ulang tahun pernikahan kami dan kami baru 13 tahun. Sementara sahabat saya dan guru saya dalam pernikahan Pak Dikdi dan Bu Untari sudah 26 tahun. Dua kali lipat gitu loh. Wow. Makanya malam ini kita mau ngobrol-ngobrol. Harapannya kita bisa membangun Indonesia dengan cara membangun keluarga kita masing-masing, dan dari sana ada anak-anak yang kita didik supaya mereka menjadi pemimpin terbaik bagi bangsa yang kita cintai ini. Seperti itu. Wah, keren banget nih. Berarti 27 November tinggal beberapa hari lagi, boleh Hari Sabtu. Sekarang boleh Pak Eloy? Belum. Ini mau buat belajar aja, kita belajar dulu. Saya udah mau curi start aja ngucapin ke Pak Eloy. Gak mau keduluan yang lain kayaknya nih. Baik, kita break dulu Pak Eloy, Bu Kim, Pak Dik-Dik dan juga Ibu Untari. Terima kasih banget sudah bergabung di sini. Ini baru sesi yang pertama Smart Listener di 10 kota. Yang bisa mendengarkan kami di luar kota-kota di mana kami berada juga silakan bergabung bersama kami. Anda boleh sampaikan sudah berapa tahun Anda bersama dengan pasangan mengarungi kehidupan ini dalam rumah tangga, boleh juga di-sharingkan di sini. Kita break dulu ya, Pak Eloy, Bu Kim, Pak Dik-Dik dan juga Ibu Untari. Kami akan kembali Smart Listener di sesi yang kedua. Silakan bergabung bersama kami lewat WhatsApp 0812 11 12 959. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kabar gembira,
Kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Semakin hari, pengguna beragam aplikasi yang memudahkan aktivitas agar lebih efisien dan efektif terus meningkat. Contohnya seperti transportasi online, e-money, fintech, mobile banking, penyimpanan data, dan sejenisnya. Hal ini menjadi peluang yang juga digunakan oleh para pemain bisnis digital, baik dari startup sampai dengan perusahaan skala besar, bahkan pemerintah, untuk memaksimalkan layanan penyimpanan data pada cloud computing. Cloud computing juga terus bertransformasi dan muncullah teknologi hybrid multi-cloud. Apa itu multi-cloud dan bagaimana peran multi-cloud untuk mendukung percepatan transformasi digital? Simak perbincangan lengkapnya bersama Wita Astari, VP DevOps Flow Cloud, dengan tema Overcoming the Hassle with Flow Multi-Cloud Service. Hari Jumat, 26 November 2021 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hanya di Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Untuk info lebih lanjut, kunjungi www.flowcloud.id. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita masih berbincang malam hari ini Smart Listener di Smart Motivation. Kami ingin sapa Anda tentunya yang ada di Jakarta, lalu juga Surabaya, Yogyakarta, Medan, Palembang, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Manado, Pekanbaru. Anda yang mendengarkan lewat streaming radio di radiosmartfm.com, juga bergabung lewat YouTube channel kami di Radio Smart FM dan juga Facebook fanpage di Smart FM. Kita lagi ngobrol di Smart Motivation seperti biasa dalam tiap perbincangan kita di Smart Motivation. Tentunya Anda juga boleh ikut membuat perbincangan ini menjadi hangat. Silahkan saja dengan senang hati. Kami nantikan lewat WhatsApp 0812 11 12 959. Tinggalkan juga pesan Anda di live chat kami di YouTube. Boleh, silahkan. Kita lagi ngobrol mengenai Students of Marriage with TFP. Theocentric Family and Parenting. Bersyukur sekali, senang sekali Pak Eloy hadir dengan Ibu Kim, istri tercinta. Juga ada Pak Dik dan Ibu Untari, juga seorang Certified Theocentric Motivator ya. Sebelum kita ngomong soal keluarganya Pak Eloy, saya penasaran dengan Pak Dik nih. Kira-kira apa sih yang membuat Pak Dik mau menjadi CTMer gitu kan? Bagaimana bisa kenalan sama Pak Eloy gitu Pak? Boleh nggak di-sharingkan Pak? Silakan. Baik. Sebenarnya saya bukan gurunya Pak Eloy, cuman karena saya lahir lebih dulu aja.
Jadi sebetulnya awalnya saya itu bekerja tinggal di planet lain ya, istilahnya di Bekasi, bekerja di Jakarta. Jadi setiap hari itu saya pergi dari rumah ke kantor itu pasti pagi. Setiap pagi itu pasti 6:30. Nah, teman saya adalah sebetulnya Smart FM setiap pagi itu. Jadi kebetulan setiap Senin waktu itu pagi itu Pak Eloy siarannya. Dan itu pasti dari situ mulai itu mungkin udah 2 atau 3 tahun pas Pak Eloy masuk pun saya sudah di Smart FM gitu ya. Nah dari situ saya lama-lama tertarik, oh ini kayaknya agak berbeda gitu karena dia memasukkan unsur teosentriknya itu gitu loh. Itu sangat satu pemikiran dengan saya sebetulnya bahwa semua itu memang pada ujungnya berpusat kepada Sang Pencipta gitu loh, kepada Allah, kepada Tuhan gitu loh. Nah dari situ saya terus ikuti kegiatan-kegiatannya sampai tadi saya tidak terlalu fokus, tapi lama-lama kok dari materi kemudian apa yang disampaikan dan konsistensi terutama tentang teosentrik itu terus disampaikan oleh Pak Eloy. Dan saya kemudian mengikuti seperti ada TML, kemudian saya yang angkatan ketiga, sebelumnya ada yang ke-1, ke-2 itu, dan mereka ada sharingnya, ada sharing sessionnya, ada istilahnya itu secara bersama-sama melakukan pelatihan gitu loh, dan saya mengikuti pelatihan-pelatihan, dan saya melihatnya itu ada perbedaan dengan pelatihan yang lain, karena memang intinya atau backbone-nya itu adalah ya teosentrik itu sebetulnya yang menurut saya itu sangat luar biasa. Dan jika itu dilakukan dan dipahami oleh setiap bangsa atau setiap rakyat Indonesia, saya kira kita mungkin akan lebih cepat untuk menjadi negara yang super power gitu ya, atau dengan budaya yang lebih baik gitu ya, daripada yang sekarang lebih banyak kepada hal-hal yang didiskusikan itu bukan produktif gitu loh, apalagi positif gitu. Saya kira itu awal saya bertemu, dan setelah itu kita langsung ikut program yang angkatan ketiga, dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih sampai angkatan keempat, dan mungkin saya yakin akan terus berkembang dan berkembang terus, dan ini menjadi satu kebanggaan menurut saya, dan saya terima kasih sekali Indonesia ada dilahirkan Pak Eloy itu yang mempunyai gagasan yang luar biasa ini. Itu Mbak, pertama kali saya berinteraksi dari Smart FM sebetulnya saya bertemu dengan. Baik, Pak Dik-Dik. Terima kasih. Jadi ketemu di udara nih Pak Eloy ceritanya ya? Benar. Ketemunya di udara, siap. Nah, kalau Pak Dik-Dik punya kesempatan gitu Pak Eloy untuk bisa menekuni atau bisa mendapatkan ilmu yang sangat berguna tadi menurut Pak Dik-Dik begitu dari Pak Eloy masih kasih kesempatan nggak untuk yang lain juga mendapatkan kesempatan yang sama? Gimana? Tentunya. Kita bahkan akan mengadakan namanya TML Practitioners, dan kami sangat berharap Pak Dik-Dik akan menjadi salah satu tim pengajar yang kita akan buka mulai Januari 2022, dan kita punya visi itu kita bisa melatih 1.001 TML Practitioners by 2027. Silakan Mbak Uli, kita lanjutkan dengan siap. topik kita, karena Ibu Untari pasti juga akan banyak memberikan inspirasi nih untuk ibu-ibu di seluruh dunia. Silakan Ibu. Kalau kita ngobrol mengenai usia perjalanan pernikahan, kan pasti ada yang baru 1 tahun gitu Pak Eloy ya. Ada yang sudah ada di tengah, misalnya sudah ada di usia-usia 10 tahun. Tapi kalau usia-usia di atas 20 tahun sih, wah saya mah luar biasa lah. Bener Pak Eloy, guru lah itu ya. Boleh di-sharing kan nih Ibu Untari untuk kita kalau ngomongin soal keluarga gitu, family. Perjalanan 26 tahun pastinya kan beda lah sama saya baru 9 tahun gitu kan ya. Beda banget pastinya. Bagaimana bisa kita terus bertahan dalam rumah tangga gitu kan untuk usia-usia selanjutnya. Sementara ya semua orang juga tahu gitu ya, dalam rumah tangga pasti ada aja ombak-ombaknya. Silakan. Terima kasih. Saya dikasih kesempatan buat untuk cerita gitu sebenarnya yang saya alami seperti apa. Kalau saya melihatnya 26 tahun kayak nggak kerasa gitu. Jadi saya merasa jadi kayak sahabat gitu. Jadi bukan kayak orang lain, maksudnya udah sahabat, apa-apa juga cerita atau apa gitu ya. Jadi kalau selama menikah begini ya pasti akan ada namanya perbedaan pendapat gitu ya.
pertengkaran itu pasti ada. Cuman cara kita menanggapinya seperti apa itu yang perlu dilihat juga oleh kita. Gitu. Jadi sebenarnya itu adalah proses pendewasaan juga buat kita gitu loh ya. Karena kan apalagi setelah mungkin ibu hati segala macam itu kan pasti berbeda lagi gitu loh. Maksudnya bagaimana cara mendidik, kemana akan sekolah, nanti dengan siapa gitu. Itu pasti ini juga dalam keluarga juga kan kita ada 2 budaya ya. Kebetulan saya dari budaya lain, dia budaya Sunda gitu kan. Itu udah 2 yang terpisah, jadi cara background itu udah berbeda. Dan bagaimana cara menghadapi mertua gitu ya, mertua dari saya, mertua dari dia gitu. Jadi kita berdua itu menilai bahwa kalau dari ilmu nasihat dari orang tua saya bahwa mertua itu adalah orang tua. Jadi jangan sebut bahwa itu bapaknya Pak Dik-Dik gitu. Jangan, itu adalah bapak kamu. Gitu. Itu jadi nggak ada namanya batasan itu adalah bapak mertua gitu, nggak boleh. Jadi kita harus memanggilnya adalah ya bapak, ya ibu, gitu. Ya papa atau mama gitu. Jadi nggak ada perbedaan bahwa ada kata-kata mertua di belakang. Gitu. Jadi kita menilainya adalah sama gitu kedudukan gitu sih. Oke, siap. 2 orang yang berbeda, 2 budaya yang berbeda, 2 karakter yang berbeda gitu, semuanya serba berbeda memang. Tapi bagaimana kita mengatasinya? Kalau Ibu Untari dan Pak Dik-Dik 26 tahun, Pak Eloy dan juga Bu Kim gimana nih? Ya sebentar ya, ini soalnya kita di layar ini suka hilang-hilang nih, mungkin karena baju kita sama-sama warna putih. Ya, jadi saya kira tadi udah bagus banget ya yang disampaikan oleh Ibu Untari. Memang itulah sebab kita mendatangkan beliau berdua untuk kita belajar. Yes. Yang saya kira yang disampaikan Ibu Untari barusan adalah saling memahami dan akhirnya saling menyesuaikan ya, Mbak Uli dan Smart Listeners. Itu sih yang kami pahami dan memang itu juga yang kami rasakan selama 13 tahun ini. Karena perbedaan pasti ada, ya tinggal bagaimana kita berusaha saling memahami dan kemudian saling menyesuaikan diri. Disitulah theocentric itu nantinya akan sangat kita butuhkan karena itu kan menantang kita punya ego masing-masing tuh. Ya. Kalau tadi Ibu Untari dan Pak Dik-Dik datang dari budaya yang berbeda sama, istriku Tionghoa, saya orang Nias. yang pasti banyak sekali perbedaan-perbedaan juga. Tetapi bagaimana 2 kata tadi kalau menurut kami belajar saling memahami dan kemudian saling menyesuaikan diri. Dan sekali lagi disitulah kita akan bahas lebih dalam mengenai ya theocentric artinya butuh banget di situ. Kalau enggak ego masing-masing yang muncul. Dan Pak Dik-Dik serta Ibu Untari yang akan menjadi guru karena sudah 26 tahun. Iya. Dan sudah punya 2 putri ya yang juga menjadi banyak pembelajaran bagi kita. Saya kira demikian Mbak Uli. Siap. Nanti kita lanjut lagi. Pak Dik-Dik, Bu Untari, Pak Eloy, dan juga Bu Kim di perbincangan kita malam hari ini. Malam ini kita berbicara mengenai Students of Merit Smart Listener with Theocentric Family and Parenting. Anda boleh bergabung juga bersama kami. Sudah berapa tahun bersama dengan pasangan Anda ada dalam satu rumah tangga Smart Listener? Ada yang mungkin menjawab 5 tahun, ada juga mungkin yang menjawab baru juga kemarin, baru seminggu misalnya gitu. Bergabung bersama kami, apa sih kendala yang Anda alami dalam satu rumah tangga, tantangannya apa, dan apa jalan tengah yang akan Anda ambil untuk masalah tersebut. Nanti saya juga mau konfirmasi deh sama 2 orang narasumber kita yang luar biasa, 2 pasangan yang luar biasa ya. Kalau ada orang bilang, kalau ada masalah cari jalan tengahnya. Jalan tengah itu benar apa enggak sih? Atau sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Orang kan itu Pak Dik-Dik dan Bu Untari yang jawab ya. Biasanya kan bilangnya gitu, jalan tengah. Masa sih jalan tengah? Gitu kan ya. Kita akan kembali ya setelah yang berikut, Pak Dik-Dik, Bu Untari, Pak Eloy, dan juga Bu Kim. Kita jeda sejenak, Smart Listener. Kita akan kembali setelah iklan berikut ini.
Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kabar gembira. Kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu. Oke pendengar, hujan besar baru saja dimulai. Pendengar gegap gempita petir menyambar. Dilanjutkan dengan serangan hujan yang semakin deras. Iya, mereka sudah mulai memasuki atap pertahanan. Terus mengalir mencari renggangan. Tidak berhasil. Lanjut bermanuver ke arah dak. Masih belum menemukan retakan pendengar. Masih dengan semangat badai, kini mereka lanjut turun ke arah tembok. Tembok, iya tembok. Gagal pendengar. Usaha yang sudah cukup keras, tapi masih berbuah nihil. Pertahanan rumah Pak Eko memang yang paling gokil. Nippon Elastex 3-in-1. Cat dasar, cat anti bocor, cat akhir dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, meresap ke dalam pori-pori tembok, lindungi rumah secara maksimal dan praktis. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Anda masih bersama kami, Smart Listener. Kami masih nantikan Anda bisa bergabung bersama kami dalam perbincangan malam hari ini. Kita berbincang mengenai Students of Marriage with Theocentric Family and Parenting. Sudah berapa tahun sih Anda berumah tangga, dan kalau ada masalah nih di tengah-tengah perjalanan berumah tangga, biasanya apa yang Anda dan pasangan lakukan gitu ya, supaya bisa menemukan jalan keluar gitu kan dari masalah yang sedang dialami oleh Anda dan juga pasangan, Smart Listener. Ada dua orang pasangan yang ngobrol sama kita malam hari ini, Pak Eloy dan juga Ibu Kim, juga Pak Dik-Dik dan juga Ibu Untari, punya pengalaman yang banyak banget dalam berumah tangga, Smart Listener. Kalau ngomongin soal tantangan-tantangannya, nah pas banget deh kita ngobrol sama mereka. Pak Eloy langsung bilang nih, Pak Dik-Dik aja yang jawab gitu kan. Siap. Nah, tadi seperti yang saya bilang di akhir sesi tadi ya, setiap ada masalah gitu, saya nggak tahu sejak kapan kalimat ini pasti langsung muncul gitu. Ada masalah dalam rumah tangga, cari jalan tengahnya gitu kan ya. Udah nggak usah repot deh, cari aja jalan tengahnya. Gimana bisa ketemu jalan tengah, orang satu ke kiri, satu ke kanan? Kan begitu ya kalau sedang ada masalah ya. Kalau saya, ini kalau saya nih, Pak Dik-Dik, Untari, silakan. Yang mau kasih pandangan dulu, Pak Dik-Dik atau Pak Eloy, silakan. Pak Dik-Dik dan Bu Untari, silakan. Baik, mungkin akan saya coba yang pernah saya alami dan saya coba sharingkan gitu ya. Belum tentu juga ini suatu hal yang harus diikuti juga. Saya kira karena kan variabelnya sangat berbeda-beda dan tantangannya mungkin akan berbeda-beda. Okay. Sebenarnya kalau kami ketika menikah pun kita sudah menyadari bahwa ya kita itu sebetulnya kan menikah karena salah satunya adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi nilai religiusnya lebih utama di situ, dan memang kita menikah itu berdasarkan itu gitu loh. Jadi bagaimana kita berusaha dengan menikah itu kita menjadi lebih dekat dengan Sang Maha Pencipta. Jadi aneh atau mungkin ada yang salah ketika kita menikah
tapi pada ujungnya kita malah lebih menjauh gitu ya, menjauh dari Allah atau dari Tuhan gitu. Itu yang pertama. Kedua, memang kita mencari ketentraman sebetulnya. Ketika kita mencari, tujuan kita adalah mencari satu ketentraman, hidup bersama gitu ya, berbagi gitu ya. Dan menjadi aneh pula ketika dalam hidup kita tidak tentram gitu loh. Padahal kan pasti ada yang salah dengan cara atau tujuan menikah kita, karena tujuannya sebenarnya kan kita ingin menjadi lebih tentram. Nah, jalan tengahnya sebetulnya sederhana, Mbak. Sebetulnya kan ya Allah itu kan berpasang-pasangan ya, termasuk juga sifat, Mbak. Misalnya kan ada sifat pemalas, ada sifat rajin, itu kan saling berseberangan, berpasangan artinya. Pasti karena kita bisa melihat itu adalah yang buruknya itu adalah katalisator biasanya. Untuk melihat orang itu menjadi yang rajin, pasti kita harus melihat ada yang malesnya gitu loh. Untuk melihat orang itu jujur, pasti kita melihat pembandingnya. Jadi bohong itu sebagai katalis supaya nilai jujur itu terlihat. Nah, dasar itulah yang kami pegang. Ketika salah satu kami marah, ya, pasti saya harus mencari sisi lainnya. Kita harus sabar gitu. Jadi itulah yang disebut pasangan itu, termasuk juga karakter itu harus dipasangkan seperti itu. Sehingga ketika kita ya disebut, kita kan seperti orang-orang tua kita menyebutkan bahwa kita adalah satu biduk di samudera gitu loh, atau bahtera di samudera gitu ya. Kadang kan bahtera itu dapat angin yang biasa sepoi-sepoi, atau bahkan badai, bahkan ya kita akan diterpa oleh badai. Seperti tadi Ibu Untari atau istri saya katakan, bahwa itu harus membuat kita menjadi lebih kuat, menjadi kita melihat bahwa itu bukan ancaman, tapi itu suatu tantangan. Yang kita akan melihat setelah badai ini, kita akan melihat matahari muncul dengan cerah, itulah dengan semakin kita punya keluarga yang lebih kuat. Sehingga ketika ada masalah seperti itu yang sama, kita sudah tahu cara menanggulanginya gitu. Jadi setiap hari, karena kan pernikahan itu adalah journey ya, satu perjalanan yang bukan tujuan akhir, ini satu perjalanan untuk menuju pelabuhan perjalanan di dunia untuk menuju pelabuhan akhirat yang sudah menunggu. Saya kira itu yang pasti akan dikaitkan kata Pak Eloy dengan theocentric motivation tadi. Jadi kuncinya itu aja, Mbak. Kita lihat katalis ketika ada yang buruk, kita introspeksi ke diri kita, apa yang kita lakukan ini Tuhan atau Allah itu senang nggak sih gitu loh. Jadi kalau kita lihat baru itu tidak senang, berarti itulah yang harus kita lakukan. Sementara yang lainnya itu adalah untuk memunculkan sifat sabar kita. Ketika yang satu marah, berarti kita harus memunculkan sifat sabar yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah berpasangan. Yang saya kira kita tadi bilang bahwa kita manusia yang secara makhluk pun berpasangan, laki perempuan gitu ya. Termasuk sifat. Makanya dipasangkan gitu ya. Kami menyadari bahwa Allah memasangkan kita bukan karena banyak samanya gitu loh. Justru karena berbeda itulah kita dipasangkan untuk saling melengkapi, saling membangun gitu ya, saling menutupi gitu loh. Kalau di agama kami itu adalah istrimu adalah pakaianmu, juga aku adalah pakaian istri begitu. Jadi sebagai penutup, misalnya sebagai penutup menjadi pakaian itu kan memang keindahan, lambang untuk menutup kehangatan dan segala macam. Jadi kita melihatnya bukan harus sama gitu. Jadi kalau beda, kamu harus ngikuti saya. Enggak, justru itulah pasangan gitu loh. Jadi kalau semuanya sama bukan pasangan kalau menurut kami. Itulah yang membuat kadang-kadang ke depannya itu kami melihat tidak sampai kepada yang lebih ya kata badai lah gitu. Walaupun pernah ada, tapi ketika itu tidak bisa dilakukan, kalau Pak Elo menyebutnya ya kita berlutut gitu. Kalau di kami ya kita sholat atau kita mohon ke Allah dicarikan jalan keluarnya seperti apa. Karena kembali dari teosentrik itu ya ujung-ujungnya dia kan yang maha pengubah hati itu kan sebenarnya mereka gitu. Tapi untuk tahap pertama ya kita mencoba mengeliminasi yang riak-riak kecil atau gelombang-gelombang kecil itu dengan tadi kita melihat bahwa Allah atau Tuhan itu senang nggak sih dengan apa yang kita lakukan gitu. Karena kan tujuan tadi untuk lebih mendekatkan kepada Rob kita, kepada Allah gitu. Kalau itu dipegang tujuannya antara lebih dekat dan tadi lebih tentram, insya Allah sebetulnya kalau itu dipegang nggak ada harusnya badai yang sebagai besar. Kadang-kadang kita itu, kalau saya pengalaman 26 tahun itu, kita lebih banyak bukan kepada menu utama, Mbak.
lebih banyak kepada apa yang disebut di kami itu cemilan. Jadi cemilan Sundanya. Kumaha. Jadi kalau makanan itu kita tidak fokus kepada yang utamanya gitu. Yang pertentangan kadang-kadang terjadi justru fokusnya ke cemilan gitu loh. Yang sebenarnya nggak terlalu. Maksudnya apa Pak Dik-Dik coba? Punten, cemilan maksudnya apa? Jadi kalau makanan itu kan makanan utama itu kan yang nasi, lauk pauk, ya 4 kali 5 sepura. Kalau cemilan-cemilan itu kan kayak makanan kecil, gorengan, gitu, bala-bala, gitu, comrot. Bala-bala. Kalau itu kan tidak ada juga, bukan utama, ya biarin aja. Bukan prinsip gitu ya Pak ya? Bukan prinsip. Tapi kadang-kadang kita suka unik gitu. Kita justru ke yang bukan prinsip yang menjadi masalah gitu loh. Sementara prinsipnya ya sebenarnya nggak masalah, justru yang dibesar-besarkan gitu, yang cemilannya gitu loh. Padahal kebanyakan cemilan sakit loh Bu, perut itu, kepala-kepala itu sakit loh. Benar. Ya. Saya kira itu Pak Eloy bisa menambahkan. Iya Pak, silakan Pak Eloy. Wah, indah sekali mendengar Pak Dik-Dik ya, indah sekali, dan saya juga memperhatikan bagaimana Ibu Untari menjadi pendamping yang luar biasa ya buat Pak Dik-Dik. Smart listeners dan sahabat TML dimanapun berada, kalau kami ngobrol seperti ini, kami mau sampaikan sekali lagi, temanya Students of Marriage. Artinya ini bukan orang-orang yang sudah selesai dengan perjalanan keluarga. Kami masih terus belajar dan tidak akan pernah selesai ya Pak Dik-Dik dan Bu Untari sampai nanti. Karena selalu saja setiap hari itu ada tantangan-tantangan, tetapi kemudian bagaimana kita bisa melewatinya, kita belajar bersama, dan sesuai dengan pertanyaan Mbak Uli tadi, gimana mencari jalan tengah, dan sudah sangat baik tadi Pak Dik-Dik menjelaskannya, dan terus-menerus juga mengatakan bagaimana teosentrik itu menjadi dasar. Nah sekarang saya berikan kesempatan kepada istri saya, Cici Kim, Bu Kim, untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan sayang. Iya. Mbak Uli dan Smart Listener, sedikit menambahkan dari inspirasi yang disampaikan oleh Pak Dik-Dik tadi. Jadi, kan tadi kan ditanyakan jalan tengahnya gimana. Saya berpikir pertanyaan pertama itu adalah siapa sih yang beride bahwa manusia menikah gitu. Jawabannya pasti kita bilang Tuhan Sang Pencipta, ya kan? Terus apa tujuannya? Jadi bukan apa tujuan saya sebagai istrinya Pak Eloy atau Pak Eloy sebagai suaminya saya gitu. Melainkan apa tujuan Tuhan. Karena kalau tujuannya kami sebagai manusia, maka semuanya akan salah. Karena masing-masing akan membuat tujuannya sesuai dengan ego masing-masing kan. Nah, misalkan pasti kebanyakan orang kalau menikah itu harusnya bahagia gitu. Semua kayaknya seperti film-film yang ada gitu, film-film kartun gitu. Kenyataannya nggak begitu. Dan akhirnya menuntut pasangan untuk membahagiakan kita, memenuhi egonya kita. Dari halu itu sebenarnya agak-agak halu ya menurut saya. Realistis lah gitu. Dan itu akan jadi sumber pertengkaran yang berkepanjangan gitu. Nah, jadi kami juga terus belajar sih. Makanya theocentric family and parenting dasarnya adalah siapa yang beride supaya ada keluarga dan apa tujuannya. Jadi bukan manusia tetapi Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Nah, jadi sebenarnya apa sih tujuan keluarga gitu? Persis yang sudah disampaikan Pak Eloy juga sih. Keluarga adalah kayaknya Pak Eloy sering ngomong nih kayak gini nih. Keluarga itu adalah tempat di mana suami, istri dan anak-anak bertumbuh menjadi manusia seutuhnya. Nah, apa sih ini kan Pak Eloy yang ngomong ya, biar dia yang menjelaskan. Ya, dan kita akan jawab setelah yang satu ini. Pak Eloy sudah tahu ya, betul. Kita nanti balik lagi, kita ngobrol lagi di sesi berikutnya, Smart Listener. Wah, ternyata nggak usah repot-repot cari jalan tengah, terus cari kompasnya ya, tapi langsung aja munculkan pertanyaan, siapa yang beride atas pernikahan kita. Nah, itu dia. Di sesi berikutnya, saya akan bacakan untuk Anda yang sudah masuk berbagi di malam hari ini di Smart Motivation. Yuk, kita rehat sejenak, setelah jeda, kita balik lagi. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oh, what?
Bun, Oma datang. Cucu Oma, kakak sehat kan? Sehat dong. Aku kan suka makan buah dan sayur. Terus sering olahraga juga. Kan kata Bunda, bergerak itu sehat. Pinter cucu Oma. Apa kabar, Ma? Baik, sehat. Sekarang kan Mama rutin ikut senam lansia, jadi berasa lebih seger. Oh ya? Syukur deh kalau gitu. Ayo Ma, kita makan. Ini kebetulan tadi baru panen sayuran hidroponik dari kebun sendiri. Masih seger banget nih. Kebun sendiri? Mana kebunmu? Rumah sempit begini. Kemarin waktu orang posyandu ngajarin berkebun hidroponik, aku juga ikut lihat dan belajar. Posyandu kan sahabat kita, sahabat masyarakat. Bener kan? Bener banget. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Small listeners, the real movie spot for movie mania. From East to West, from Hollywood to Bollywood, semua film-film dan series berkualitas terlengkap. Catch Play Plus kini hadir di MNC Vision, MNC Play, dan Playbox. Saksikan Snake Eyes G.I. Joe Origins, Wonder Woman 1984, A Quiet Place 2, Mortal Kombat, The Conjuring, The Devil Made Me Do It, Bebas, FBI Most Wanted Season 2, dan masih banyak lagi film-film dan series lainnya. Hanya Rp35.000 untuk bisa menikmati semua film dan series melalui 3 perangkat sekaligus dalam waktu bersamaan, koleksi film terbaru setiap minggunya, dan bioskop streaming yang bisa dinikmati selama 24 jam setiap harinya. Promo terbatas khusus untuk pelanggan MNC Vision, MNC Play, dan juga Playbox. Info berlangganan hubungi WhatsApp interaktif MNC Vision dan juga MNC Play di 0899 1500 686. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita ada di sesi akhir nih, Smart Listener. Kita masih berbincang di Smart Motivation, Students of Merit with Theocentric Family and Parenting. Pak Eloy tadi sudah sampaikan ya kenapa ada kata students di situ, karena memang terus tidak ada ujungnya untuk kita terus belajar dalam kehidupan rumah tangga gitu ya, Smart Listener. Untuk Anda yang sudah kasih komentar, nanti akan saya bacakan satu persatu. Ada beberapa komentar yang perlu perhatian khusus juga nih kayaknya nih, Pak Dik-Dik dan juga Ibu Untari, Pak Eloy dan juga Pak Kim terkait dengan pernikahan. Tapi sebelum ke sana, boleh nggak ya masing-masing berbagi gitu ya untuk Smart Listener mengenai katakanlah tips praktis lah gitu ya. Tips praktis untuk membangun pernikahan gitu. Ada yang dari 26 tahun, ada yang dari kurang dari 26 tahun, Pak Eloy gitu. Boleh yang mana yang duluan? Nanti tips praktis saya serahkan kepada Pak Dikdi dan Bu Untari ya. Tetapi tadi sebelum sesi saya ada berjanji untuk melanjutkan jawaban dari istri saya tadi, bahwa ya betul, saya itu kalau di dalam pemahaman theocentric motivation and leadership ya, Mbak Uli dan Smart Listeners, yang paling penting itu adalah tujuan. Itu dulu, apa-apa tuh bicara mengenai tujuan. Oke. Tujuan hidupku itu apa? Kenapa aku mesti dilahirkan dari 270 juta manusia Indonesia itu why? Maka kalau bicara mengenai keluarga, seperti tadi Bu Kim sudah sampaikan juga, kami dari awal bertanya, why? Nah, kalau menemukan tujuan, mesti bertanya dulu dong, yang bentuknya siapa? Iya kan, kalau kita punya HP, kan kita mesti tanya dong kepada yang membuat HP itu kan. Maka tadi dijawab, kita sepakati dulu dah, bahwa yang membentuk keluarga adalah Sang Pencipta. Lalu kemudian kan kita bertanya, tujuannya apa? Maka Pak Dik-Dik biasa menyampaikan, kalau mau tahu tujuan Sang Pencipta, ya baca buku manualnya. Nah, kalau kita baca buku manualnya, maka saya menemukan kesimpulannya adalah begini. Apa sih tujuan keluarga itu? Dalam sebuah pertanyaan, Smart Listeners dan sahabat TML, mohon renungkan, ini penting sekali. Karena kalau teman-teman bisa memahami pertanyaan ini dan tujuan ini, harusnya keluarga bisa lebih baik, lebih harmonis. Nih dengerin ya. Bagaimana jika Tuhan yang Maha Kuasa itu
merancang pernikahan, utamanya sebagai pertunjukan cinta kasihnya yang tak terbatas dan tak bersyarat. Loh, maksudnya apa? Allah itu, Tuhan itu maha pengasih lagi maha penyayang. Saya sudah bahas ini dengan detail dalam buku TML. Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang menciptakan manusia untuk apa? Untuk mempertunjukkan cinta kasihnya yang maha pengasih, maha penyayang itu. Maka keluarga adalah, menurut kami ini, satu-satunya wadah, institusi yang Tuhan ciptakan, di mana suami, istri, dan anak-anak itu bertumbuh, berproses menjadi manusia yang seutuhnya. Apa itu? Persis yang disampaikan oleh Pak Dik-Dik tadi. Belajar lebih sabar, belajar lebih bisa memaafkan, belajar untuk lebih tekun bekerja untuk anak-anak. Semua sifat-sifat baik itu harusnya dibangun di mana? Di dalam keluarga. Jadi akhirnya kami belajar, kalau ada pertengkaran, itu jangan melihat istriku sebagai musuh dan dia melihat suami sebagai musuh. Bukan. Itu adalah konteks di mana Tuhan izinkan terjadi untuk kita belajar apa? Bertumbuh menjadi lebih dewasa. Iya dong, kalau mau bertumbuh menjadi lebih dewasa, di mana tempatnya? Ya keluarga lah. Sehingga harusnya nih, sambil belajar, tidak ada satu alasan pun untuk aku meninggalkan istriku, dan tidak ada satu alasan pun untuk istriku meninggalkan aku. Kenapa? Karena bahkan kejadian yang paling mengenaskan sekalipun, harusnya kami lihat itu sebagai pintu dan peluang untuk belajar lebih dewasa. Lebih bisa memaafkan, lebih bisa mengerti, lebih rendah hati lagi. Lebih bisa mencintai, mengasihi. Karena cinta Tuhan itu apa? Tidak bersyarat dan tidak terbatas. Kalau kami adalah tempat pertunjukan, display dari Allah, dari Tuhan yang seperti demikian, yang maha pengasih, maha penyayang. Maka harusnya semua kejadian dalam keluarga, termasuk dalam kehidupan anak-anak, sebagai apa? Ya pertunjukan itu bahwa betullah kami ini berlandaskan pada teosentrik. Kira-kira seperti itu, Mbak Oli, Pak Dik dan Bu Indari. Silakan dilanjut. Silakan. Silakan Pak Dik. Tips praktis, Pak. Tips praktis. Ya. Masih di mute, Pak? Oke. Yang pertama, sebetulnya menikah itu kan proses akad ya kalau di kami itu. Sebetulnya yang harus di tips yang sangat menurut saya yang sering dilupakan oleh kita yang akan menikah itu, harusnya sebelum menikah itu sudah menyiapkan mental, kemudian kita belajar lebih banyak akan seperti apa sih, karena pasti ketika setelah menikah banyak kekagetan yang akan ditemukan kan, ketika masih berkenalan pasti dia menunjukkan sisi baiknya semua gitu loh. Tapi ketika setelah menikah pasti ya udah dapet kok misalnya kan gitu. Selesailah masalahnya, jadi malas. Apalagi yang laki-laki misalnya jadi seenaknya gitu loh, nggak izin gitu loh. Saya kira justru harus mulai dipersiapkan dan mungkin pasangan itu mulai melihat sebelum menikah. Artinya ketika menikah itu kita sudah langsung start gitu loh. Bukan kita menyadarinya atau kita membangunnya setelah mungkin menikah atau bahkan setelah berpuluh-puluh tahun menikah baru kita mencari gitu loh, apa itu menikah gitu. Jadi yang pertama itu siapkan bahwa pernikahan itu adalah perjalanan yang sangat panjang dan harus cari tujuan. Kalau tadi Pak Eloy harus jelas tujuannya dari awal untuk apa. Kalau itu ditemukan, yang tadi Pak Eloy bilang itu harus dapat dulu itu. Kalau dapat, insya Allah badai itu bisa mudah dilalui. Kemudian yang kedua, mungkin nanti yang ketiga istri saya akan menceritakan bagaimana relasi dengan anak-anak gitu ya. Karena istri saya bekerja, kemudian anak-anak diapain gitu loh, apa ditelantarkan atau seperti apa, kan enggak mungkin. Karena kalau logikanya ini kapan ngurus anaknya gitu. Nanti saya kira istri saya akan memberikan tipsnya buat yang ingin tetap berkarir di istri ingin tetap berkarir, kemudian suaminya juga berkarir. Yes. Tips yang kedua itu adalah sebagai orang tua tentunya kita harus menjadi contoh kebaikan buat anak-anaknya. Jadi jangan sampai kita cuma memberitahu kebaikan, tapi kita tidak pernah mengimplementasikannya gitu loh. Kita cuma menunjukkan secara textbook aja, ini kalau orang baik itu ya begini, jujur. Sementara orang tuanya boro-boro gitu loh, ya itu kan
kalau dulu kan ada psikologi untuk anak, kalau ini psikologi untuk anak aja, tapi untuk orang tua sih enggak gitu. Saya kira itu cara termudah untuk memberi atau mendidik anak itu, memberi contoh gitu loh, dengan apa kebaikan yang dilakukan seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga, silakan Ibu bercerita bagaimana mendidik anak gitu dari kandungan sampai terlalu jauh ya. Mungkin silakan Ibu. Terlalu panjang, mungkin 2 hari belum selesai. Harus ada sesi berikutnya Mbak Oli, sesi minggu depan ini. Betul, saya setuju. Ini bagus sekali. Silakan Ibu. Jadi mungkin saya mulai dari pada saat ini kan anak-anak kami kan perempuan dua-duanya gitu ya. Jadi pada saat kecil gitu dan untuk menghubungkan tadi dengan theocentric board, dia juga harus mantap kepada hatinya. Jadi kami setuju untuk menjadwalkan di kalau di kita itu yang sekolah SDI ya, sekolah Islam gitu ya. Jadi yang bisa membentuk karakter. Jadi untuk dia mantap dulu gitu. Nah, karena juga dia perempuan, jadi dan masih kecil, kita memilih sekolah yang memang berdekatan di area rumah gitu, tidak terlalu jauh. Jadi untuk awalnya memang saya antar gitu ya, sebelum kita ke kantor kita antar. Tapi untuk setelah anak-anak sudah bisa pakai sepeda gitu ya, kebetulan juga alhamdulillah motoriknya juga cepat, jadi SD itu udah bisa main sepeda roda 2, dan itu memang kita sediakan berdua itu ya udah pakai aja gitu, pakai dan itu ke sekolah. Jadi mereka biasa tiap pagi itu selalu udah menyiapkan dirinya dan untuk ke sekolah sendiri. Dan satu yang perlu saya tanamkan di awal di anak-anak, sebelum sekolah harus sarapan. Kalau tidak sarapan dan tidak minum susu, tidak boleh keluar rumah untuk sekolah. Itu adalah wajib, bagi saya wajib. Nah, pada saat SD selesai seperti itu, dan pada saat menuju ke SMP, kita memilih nih, ini bagaimana gitu ya. Anak-anak gitu. Kita kan tahu sendiri anak kita tuh kemampuannya seperti apa. Nah, kita tanyain dulu sebenarnya cita-citanya apa sih? Gitu ya, dari berbagai kesempatan kita tanya. Yang satu bilang, aku mau arsitektur, aku mau apa gitu. Nah, ini kita ngeliat dulu ujungnya. Ujungnya misalnya kita melihat nih arsitek ini gitu, misalnya di universitas terkenal itu, dia supplier siapa sih gitu. Sebutlah misalnya SMA ini gitu ya, tercari. Nah, untuk menuju SMA ini, suppliernya SMA itu mana sih gitu. Nah, itu yang kita cari, mendekati gitu ya. Mendekati, dan kita tahu kemampuan anak kita seperti apa, dan kita coba begitu. Karena memang kita dari planet lain ya. Kita tuh dari Bekasi. Jadi harus kolonial ke Jakarta. Dan itu untuk masuk negeri pada zaman itu memang dilimitasi hanya 5% bangku gitu untuk ke sekolah negeri yang terbaik lah gitu. Yang di Jakarta itu agak susah 5% gitu. Pertama waktu masuk tuh masih masuk terus gitu ya di 5 besar gitu ya anak saya. Tapi pas lagi udah terakhir kok penutupan buku itu terlempar gitu. Jadi saya udah menyediakan 2, yang satu negeri, jika tidak dapat itu gimana, dan jadi saya siapkan untuk swastanya. Dan dia tes, dan alhamdulillah masuk, dua-duanya juga masuk. Nah, dari situ, dari sejak ini untuk sosialisasi sebenarnya kan. Jadi kita memilih sekolah yang umum. Jadi bukan sekolah yang ini izin Ibu, ini sepertinya akan panjang ini Mbak Oli. Oh iya. Ini sih harus ada sisi yang kedua ini. Harus ada sisi yang kedua ini. Harus ada sisi yang kedua. Ya, jadi intinya seperti itu membuka wawasan lah gitu ya. Jadi teman-temannya juga lebih terbuka gitu lah untuk bersosialisasi lah kalau saya bilang gitu.
Jadi baik Ibu Untari, yang saya catat adalah bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak mandiri sejak kecil, taat pada peraturan yang kita terapkan juga di rumah, tapi jangan lupa juga untuk bisa membuka wawasan mereka ketika mereka sudah beranjak dewasa. Tapi benar Pak Elo, ini harus kita lanjut ya. Perbincangan ini ya. Bagus banget. Semoga Pak Dikdin dan Ibu Untari minggu depan masih ada waktu bersama dengan kita. Mudah-mudahan. Kita doakan. Karena kita harus selesai di sini. Terima kasih untuk semua listener yang sudah bergabung. Adi di Sleman, Yogyakarta, ada Jai di Jakarta, ada Evi Bong, lalu juga ada Tasya yang sudah bergabung dalam perbincangan malam hari ini. Kalau minggu depan kita lanjut, saya bacakan deh SMS atau WhatsApp Anda ya, pertanyaannya juga dari mulai yang baru mau menikah sampai yang sudah ada di posisi menikah. Ini juga perlu mendapatkan pencerahan juga nih dari orang-orang yang sudah punya pengalaman luar biasa di rumah tangga ya. Terima kasih sudah hadir bersama kami untuk narasumber di malam hari ini. Small listener, terima kasih juga sudah bersama dengan kami di Smart Motivation. Saya Anastasia Uli. Kami Eloy dan silakan Pak Dikdin dan Untari. Katakan, yes I can, keep the smile, be the 10 access. Sampai jumpa minggu depan. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih.